our pray for this morning. Come on, Holin. Nyanyi dulu ya, Miss. Yeah, sing a song first. Come on, Holin. Hello, my friend. Hello, my friend. My name is Solin. I want to sing a song. I am here. Bukan I want. We want to sing a song. Kalau I want berarti hanya kamu yang bernyanyi nanti. Ya, we want to sing a song together. Okay, I am here. Okay, 1, 2, 3, go. I am here. The songs of your grace. I will hear because you I am Thank you, Jesus. It's happy by your grace. Are you your name. Let us pray. God, now we want to study. Please bless. Please bless us. In the name of Jesus Christ we pray. Amen. Amin. Thank you so much, Holin. Pertamanya lambat, teman-temannya ngikut. Terakhirnya cepat, teman-temannya nggak bisa ngikut lagi. Ya, oke. Nah, sekarang buka bukunya. Pembelajaran keempat, halaman 22, page 22. Ibu. Oke. Sudah dapat semua? Sudah ya? Sudah, Miss. Oke, nah jadi pada pembelajaran keempat ini kita akan belajar tentang puisi. Ya, di semester 1 kita sudah pernah bahas tentang puisi. Semuanya jangan ada yang pegang pensil, jangan ada yang pegang buku. Lihat dulu kameranya, lihat dulu Miss, ya. Ayo, nanti dipegang bukunya, ya Tia. Nanti menguap si Tia ini baru bangun kurasa ya. Ayo, lihat dulu kameranya. Oke. Di semester lalu sudah pernah belajar tentang puisi. Ya, di semester ini kita membahas lagi tentang puisi. Siapa yang masih ingat apa itu puisi? Puisi merupakan ungkapan perasaan yang ditulis dengan perasaan.
Satu orang dulu mewakili. Miss nggak dengar, udah tua. Miss udah ini. Coba satu orang dulu, jangan rebutan. Ungkapan perasaan, Miss. Ungkapan Ungkapan perasaan, Miss. ya, bagus. Yang lain. Yang dibuat dalam bentuk tulisan, Miss. Yang dibuat dalam bentuk tulisan. Iya, itu sama ya. Sambungan si Alin tadi. Yang lain yang daripada situ ada nggak? Ada. Perasaan yang dituangkan dalam bentuk tulisan, Miss. Ya, bagus, sama seperti jawaban Alin ya. Jadi puisi itu luapan perasaan ya. Kalau kita sedang sedih, kita boleh tuliskan bagaimana suasana hati kita. Ya. Nah, jadi di sini kita kembali lagi untuk membahas tentang puisi. Berarti semuanya sudah tahu ya apa itu puisi. Ya. Nah, perhatikan halaman 22 ya. Dengarkan guru membaca percakapan berikut ini. Udah? Ino, kita sudah mendengarkan adikmu Arin bernyanyi. Ibu tahu kamu senang membaca puisi. Bagaimana kalau sekarang kamu membaca puisi? Baik, Bu. Ino akan membaca puisi. Nah, jadi seperti yang sudah Miss katakan di semester lalu ya, kalau kita membaca puisi harus sesuai dengan isi puisi ya. Kalau puisinya sedih berarti ekspresinya harus bagaimana? Harus sedih, raut wajahnya harus bisa disesuaikan dengan isi puisinya. Tapi kalau puisinya yang berjudul gembira ya, berarti ekspresi wajahmu harus bagaimana? Harus senyum ya, berarti harus sesuai dengan puisi yang kamu bawakan ya. Nah, kemudian dalam pembacaan puisi, pelafalan, intonasi juga harus diperhatikan. Lafal berarti pengucapan ya. Pengucapan kalimat atau kata harus kita perhatikan. Kemudian intonasi ya, naik turunnya suara. Kalau kira-kira ada kalimat yang penting yang mau kita tekankan dalam puisi, berarti kita boleh menggunakan intonasi atau suara yang tinggi atau kuat, tapi jangan kuat kali ya, nanti penontonnya kaget. Ya, jadi harus disesuaikan. Oke? Oke. Nah, di sini yang ada Zoom, yang ikut Zoom siapa yang suka puisi? Siapa? Nggak ada yang suka membaca puisi. Miss hitung dulu. Si Max suka katanya. Max udah tunjuk tangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Hanya si Max yang suka puisi, yang lainnya nggak ada. Oke, kalau begitu kita dengarkan dulu si Max membaca puisi. Ayo, Max, tapi harus slowly ya, jangan cepat-cepat ya, Max. Oke, judulnya di situ rumah. Rumah. Di rumah aku berkumpul. Berkumpul bersama keluarga. Di rumah aku tumbuh. Ayo, come on Max. Berarti ini judul puisinya di rumah dan isinya juga menggambarkan kegembiraan, kesenangan. Ya. Ayo, come on Max. Rumah. Di rumah aku berkumpul bersama keluarga. Di rumah aku bertumbuh. Di rumah aku mendapatkan pengalaman. Di rumah ayah dan ibu mengajariku. Ayah dan ibu tak pernah lelah merawatku. Aku selalu ingin cepat pulang ke rumah. Ya. Oke, thank you Max. Lain dari si Max, ada yang mau mencoba membaca puisi? Hanya singkat saja. Ya, rumah. Di rumah aku berkumpul. Berkumpul bersama keluarga. Di rumah aku tumbuh.
Di rumah aku mendapatkan pengalaman. Di rumah ayah dan ibu mengajariku. Kok ini ada? Wait ya, sebentar ya nak ya. Kok ini ada gorek-gorek? Kayaknya tintanya ini nggak kurang. Ini jelek. Coba isi dulu tintanya. Nggak apa-apa kan cuma kertas saja. Tapi tanya dulu guru yang lain. Ini biasanya nggak ada gorek-gorekan kayak gini. Ini emang kayak gitu ya motifnya? Tahu sih. Coba tanya dulu misiannya. Nanti kan kok suka ganti. Oke, siapa yang mau coba dulu? Selain si Max, berarti Max udah dapat nilai plus dia. Kan kita kan nggak ada daily test kan? Seharusnya kita setelah selesai tematik 2D ada daily test. Tapi karena kita udah ketinggalan materi, Miss nggak buat daily test. Jadi dari buku yang kalian kumpul itu, dari situ Miss ambil nilai untuk daily testnya. Ya, ayo siapa yang mau coba? Putri, Miss. Putri. Ya, Miss. Ya, Miss. Oke, come on Putri. Putri first ya. Ayo. Rumah. Di rumah aku berkumpul bersama keluarga. Di rumah aku tumbuh. Di rumah aku tumbuh. Di rumah aku tumbuh. Di rumah aku mendapatkan pengalaman. Di rumah ayah dan ibu mengajariku. Ayah dan ibu tak pernah lelah merawatku. Aku selalu ingin cepat pulang ke rumah. Oke, thank you Putri. Yang lain, siapa yang mau coba? Jermi. Roger. Oke, nah jangan terlalu cepat ya Roger, harus lambat ya, slow ya. Oke, come on Roger. 1, 2, 3, go. Di rumah aku berkumpul bersama keluarga. Di rumah aku tumbuh. Di rumah aku mendapatkan pengalaman. Di rumah ayah dan ibu mengajariku. Ayah dan ibu tak pernah lelah merawatku. Aku ingin selalu pulang ke rumah. Oke, thank you Roger. Tapi harus sesekali melihat, kalau nih Roger kan tampil baca puisi di depan umum. Ya harus sesekali melihat penonton ya, partisipannya. Tidak boleh fokus terhadap teksnya. Ya Roger. Oke. Nah, yang lain ada yang mau coba? Yes, ya, Miss. Ya, Miss. Di rumah aku berkumpul bersama keluarga. Di rumah aku tumbuh. Di rumah aku mendapatkan pengalaman. Di rumah ayah dan ibu mengajariku. Ayah dan ibu pernah lelah merawatku. Aku kalau ingin cepat pulang ke rumah. Oke, thank you so much Kay. Oke, nah sudah bagus cara membacanya ya, tetapi harus sesekali melihat audiensnya, partisipannya, harus kamu lihat teksnya, sekali lihatlah penontonnya, ya kan? Apabila nanti ya kamu SMA, SMP ada pertandingan membaca puisi ya, harus sesekali dilihat penontonnya, jangan fokus terhadap teksnya. Oke, nanti latihan lagi membaca puisinya ya. Oke, nah perhatikan bukunya halaman 23. Ayo mencari tahu. Coba cari tahu makna kata-kata di bawah ini. Ya, di situ terdapat 5 kata, nomor 1 sampai dengan nomor 5.
Ya, kamu cari arti dari kata tersebut ya. Miss kasih waktunya 5 menit. Ya. Jadi satu kata dia 1 menit. Oke, kalau pengalaman sepertinya hampir semua tahu ya. Pengalaman ya. Hampir bolak-balik dikasih tahu kemarin pengalaman apa. Ya. Oke, dimulai dari sekarang. Ayo. Kalau sudah finish langsung di chatting Miss, I am finished ya. Who is finished? Max finish. Max first ya. Max Putri. Max Putri. Roger, have you finished, Roger? Not yet. Okay. Keisha finish. Keisha. Holin finish. Oke, satu orang lagi ya. Oke, satu orang lagi. Where is Christy? Mana Christy? Kok Christy? Edward, kenapa videonya dimatikan, Edward? Kenapa suka kali dimati-matikan videonya? Tadi Christy join kan? Kok Christy nggak nampak lagi? Oke, agree finish. Oke, udah habis ya. Oke, nah semua letakkan pensilnya. Time is over. Time's up. Oke, habis waktunya ya. Semua letakkan pensilnya. Sudah, perhatikan kameranya supaya kita bahas satu persatu. Oke? Suara Miss nggak kedengaran ya? Dengar, Miss. Oke.
Oke, come on, Max, you number one. 1. Pengalaman. Makna pengalaman adalah proses. Arti pengalaman apa? Apa maknanya? Proses. Yang lain, pengalaman. Sesuatu yang pernah dirasakan Miss, yang sudah dilalui atau dialami. Ya, itu dia pengalaman, Max. Kalau dibilang maknanya berarti sama dengan artinya. Ya, pengalaman itu ya sesuatu yang sudah kita lewati, yang sudah kita lalui, yang sudah lampau. Ya, berarti jawabannya si Max itu salah. Nanti kamu beri yang jawabannya salah, berikan tanda silang ya. Terus di sampingnya tulis jawaban yang benar. Jangan dihapus terus ditulis jawaban yang benar terus kamu centang. Itu namanya rusuh, nggak boleh. Ya. Oke, next number 2. merawat artinya adalah menjaga, Miss. Iya, menjaga, memelihara, mengurus boleh. Memberikan perhatian atau menjaga. Boleh, ya. Memberikan perhatian boleh, mengurus boleh, menjaga boleh, memelihara juga boleh. Ya. Oke, berikan tanda centang ya. Oke, next number 3. Adalah letih atau capek. Iya, penat boleh ya. Lelah, letih, penat, capek boleh. Sudah, berikan tanda centang kalau benar ya. Oke, next number 4. Tumbuh tinggi. Yang lain daripada si Holin. Tumbuh tinggi katanya, yang lain. Berkembang, Miss, boleh bertambah. Berkembang, Miss. Atau berkembang, Miss. Yang lain. Bertambah, Miss. Iya. Berkembang, Miss. Berkembang boleh, bertambah besar Berkembang, boleh, Miss. hidup boleh. Ya, hidup dan bertambah besar boleh, berkembang juga boleh. Oke? Berikan tanda centang kalau jawabannya benar ya. Oke, next. Agree? Betul, maknanya bertemu, Miss. Berkumpul, iya boleh bertemu, boleh bersama-sama. Ya? bertemu ramai-ramai boleh, Miss. Boleh, berkumpul bersama-sama juga boleh. Oke. Mencapai sepakat, Miss. Oke, nah, kalau sudah selesai perhatikan bukunya halaman 23. Ya, dengarkan. Membaca puisi tidak seperti membaca cerita, ya. Jadi harus bisa kita bedakan mana membaca puisi dan mana yang membaca cerita. Jadi itu tidak boleh disamakan. Nah, puisi harus dibaca dengan penuh perasaan, berarti harus dijiwai. Ya, tidak boleh asal-asalan. Ya, harus penuh perasaan. Kemudian perasaan saat membaca puisi tampak pada wajah. Nah, kalau dikatakan tampak pada wajah, seperti Miss katakan tadi, kalau dia puisinya senang, berarti raut wajah kita harus senang, harus gembira. Kalau puisinya sedih, ya berarti wajah kita harus sedih. Ya. Nah, suara juga menunjukkan perasaan pembaca puisi. Kalau suaranya halus, ya kan? Berarti harus disesuaikan juga dengan suara. Ya, seperti yang Miss katakan tadi. Kalau ada kira-kira kalimat yang penting yang ingin kamu sampaikan melalui puisi itu, berarti kita boleh menggunakan suara yang agak tinggi atau kuat, ya, boleh agak ditekankan. Ya.
Nah, kemudian membaca puisi tidak perlu terburu-buru. Tadi makanya Miss bilang sama Roger, jangan cepat-cepat, lambat saja. Ya, supaya penonton juga bisa menghayati puisi yang kamu bawakan, yang kamu bacakan, ya. Nah, perhatikan lafal dan intonasi saat membaca puisi. Kalau dikatakan lafal berarti pengucapan. Pengucapan kalimat yang terdapat dalam puisi itu harus jelas. Ya, kalau A kamu bilang. Kalau buah, kamu bilang buah. Kalau cantik, ya kamu bilang cantik, jangan syantik. Ya, itu maksudnya pelafalan. Ya, lafalnya harus jelas. Kalau kamu, ya kamu. Ya, jangan kamu. Kamu, nggak boleh. Ya, nanti hilang maknanya. Udah. Nah, kemudian intonasi. Intonasi itu tadi yang Miss katakan, tinggi rendahnya suara. Ya, kalau ada yang kalimat yang penting ya boleh menggunakan intonasi yang tinggi. Nah, kemudian perhatikan tanda baca seperti tanda koma atau tanda tanya, ya. Kalau membaca puisi, tanda bacanya juga harus diperhatikan. Oke. Nah, perhatikan bukunya halaman 24. Sudah? Nah, di situ ada sebuah puisi yang berjudul apa? Ayo gotong royong. Ya. Ayo gotong royong. Ayo kawan, kita gotong royong. Pekerjaan berat menjadi ringan. Pekerjaan sulit menjadi mudah. 1, 2, dan 3. Ayo kita bersama-sama. Ayo bersihkan sekolah kita. Ayo kawan, janganlah malas. Jangan cemaskan peluh. Nah, berarti ini contoh puisinya mengajak kita, mengajak kawan-kawan supaya ikut bergotong royong. Ya. Coba Roger dulu bacakan dulu puisi yang berjudul Ayo Gotong Royong. Ayo gotong royong. Gotong royong. Ayo kawan kita gotong royong. Pekerjaan berat menjadi ringan. Jangan cepat-cepat kali Roger. Roger ulangi dulu, jangan cepat-cepat. Ayo kawan, kita gotong royong. Pekerjaan berat menjadi ringan. Ayo. Ayo gotong royong. Ayo kawan, kita gotong royong. Pekerjaan berat menjadi ringan. Pekerjaan sulit menjadi mudah. 1, 2, dan 3. Ayo kita bersama-sama. Ayo bersihkan sekolah kita. Ayo kawan, janganlah malas. Jangan cemaskan peluh. Tak perlu takut lelah. Tak perlu takut lelah. Asal senang dan gembira. Seluruh lelah akan hilang. Lingkungan bersih, rapi, dan tertata. Oke, bagus. Thank you Roger. Oke, yang mau coba lagi baca puisi Ayo Gotong Royong? Max jangan cepat-cepat ya nak, slowly ya. Oke, ayo gotong royong. Ayo, 1, 2. Ayo gotong royong. Ayo kawan, kita gotong royong. Pekerjaan berat menjadi ringan. Pekerjaan sulit menjadi mudah. 1, 2, dan 3. Ayo, kita bersama-sama. Ayo, bersihkan sekolah kita. Ayo kawan, janganlah malas. Jangan cemaskan peluh. Tak perlu takut lelah. Asal senang dan gembira, seluruh lelah akan hilang. Lingkungan bersih, rapi, tertata. Oke, thank you so much Max. Oke, nah jadi ini satu yang menjadi homeworknya ya. Nanti kamu baca puisi buat dalam bentuk video. Oke, Miss mau tanya dulu, kalian berteman nggak di Facebook sama Sekolah Yohana?
Tidak, Miss. Nanti boleh Tidak, Miss. nanti boleh di-add ya Sekolah Yohana bilang maminya. Tidak punya Facebook, Miss. Maminya. Nanti kalau baca puisi nanti buat di Facebook aja, tag nanti Sekolah Yohana ya. Oke. Oke, bagus nanti dibuat ya. Oke, itu homework yang pertama. Oke. Nah, perhatikan bukunya halaman 25. Sudah? Ceritakan pengalamanmu mengikuti kegiatan gotong royong di rumah. Apa yang kamu lakukan? Bagaimana perasaanmu ketika itu? Apakah kegiatan gotong royong berjalan dengan lancar? Pernah nggak kamu bergotong royong di rumah? Nggak pernah. Miss. Hillary nggak pernah gotong royong di rumah. Aduh, sedih kali si Hillary. Pernah nggak membersihkan pekarangan rumah? Ya, Daniela pernah, Miss. Daniela pernah, bagus. Siapa lagi yang pernah gotong royong di rumah bantu mamanya? Dia pernah, Miss. Dia pernah, bagus ya. Nanti kamu ceritakan ya bagaimana pengalamanmu ketika melakukan kegiatan gotong royong di rumah. Tapi Max tidak gotong royong, Miss. Terus ngapain Max-nya? Miss, halaman berapa? Halaman 23. Ya, nanti ceritakan pengalamanmu ya tentang kegiatan bergotong royong di rumah. Kalau belum pernah nanti silakan dicoba dulu ya. Oke. Nah. Oke. Nah, kemudian halaman 25. Ayo berlatih. Buatlah pertanyaan berdasarkan gambar di atas. Mintalah temanmu untuk menjawabnya. Oke. Nah, kalau itu sekarang aja dikerjakan ya. Miss kasih waktunya 3 menit ya. Buatlah pertanyaan berdasarkan gambar di atas. Kamu hanya membuat pertanyaannya saja ya. Nanti kamu kasih pertanyaannya sama temanmu biar temanmu yang menjawab ya. Saling change nanti ya. Oke, dimulai dari sekarang 3 menit ya. Bastian, kenapa nggak nampak wajahnya Bastian? Ayo, halaman 23 ya Bastian. 25. Sudah, Miss. Sudah, siapa yang sudah selesai? Kesia, Miss. Kesia sudah, oke, good. Oke, Nggak usah dijawab. coba yang sudah selesai, raise your hands up please, coba diangkat tangannya dulu. Sudah, Miss. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 4 orang. Ayo, yang belum selesai dikerjakan. Ayo, come on. Alin finish, Miss. Oke, thank you Alin. Nanti kalau waktunya habis kita ulangi lagi zoomnya ya. Iya, finish, Miss. Bastian finish. Bastian Miss nggak bisa dengar suaranya, di unmute. Bastian Iya, finish, finish, Miss. Miss. Oke. Oke, sudah hampir finish semua ya, sudah kebanyakan yang finish ya. Oke, nah